Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Kolose pasal 1 ayat ke-16 firman Tuhan berkata, karena di dalam Dialah diciptakan, di dalam Yesuslah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kalau kita ngerti dan kita memahami bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, Tuhan yang menciptakan hidup kita, dan firman Tuhan berkata, kalau kita diciptakan oleh Tuhan, maka hidup kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus taat, harus setia, harus mengasihi, harus menghormati Tuhan, dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai anak harus menghormati orang tua, orang tua juga harus mengasihi anak-anak. Sebagai juga manusia, kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah yang benar adalah Allah yang membebaskan, yang memerdekakan umatnya dari perbudakan manusia. Pada saat Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, dari perbudakan di tanah Mesir, tidak ada satu Allah di muka bumi ini, tidak ada pernah satu Tuhan di muka bumi ini yang pernah membebaskan satu kerajaan. Di dalam kerajaan itu Allah membebaskan dan melepaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Di dalam sejarah manusia tidak pernah ada dan belum pernah ada satu pribadi yang sanggup dan mampu untuk memerdekakan satu bangsa dari perbudakan, bangsa yang besar, dan Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan itu, dan Tuhan membawa mereka untuk menuju kepada tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan umatnya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan umat-umatnya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mendengar seruan doa umat-umatnya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengerti dan memahami penderitaan umat-umatnya. Nah, kita di sini Tuhan berkata, aku telah memperhatikan. Jadi kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dan kita menjadikan Dia sebagai pribadi satu-satunya penolong dalam hidup kita, pada saat kita ada di dalam penderitaan dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku memperhatikan. Jadi Tuhan memperhatikan setiap kesengsaraan kita. Nah, kalau Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita, mungkin kita berkata, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Bukan Tuhan tidak menolong kita, tetapi kita yang tidak mau datang kepada Tuhan, kita yang tidak mau menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, kita yang tidak mau datang berseru kepada Tuhan, kita yang tidak mau datang berserah kepada Tuhan, kita yang tidak mau datang meminta pertolongan Tuhan. Nah, di sini kita menjadi Tuhan yang benar adalah Tuhan juga yang benar-benar mengerti dan memahami kehidupan kita. Ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan melepaskan, memerdekakan kehidupan kita, umat manusia, dari perbudakan-perbudakan dunia ini yang menyeret kita untuk kita hidup jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan yang sama juga akan melepaskan kehidupan kita dari perbudakan-perbudakan dosa yang mengikat kehidupan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita berseru
berserah kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa untuk Tuhan lakukan, untuk Tuhan perbuat, untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan yang melepaskan hidup kita dari semua rancangan-rancangan jahat manusia yang mereka rancangkan di dalam kehidupan kita. Karena selama kita hidup di muka bumi ini, seperti saya katakan bahwa walaupun kita berbuat baik kepada orang, ada aja orang-orang yang gak suka kepada kita. Ada aja orang yang akan membenci kita walaupun kita sudah berbuat baik kepada mereka. Kita sudah menolong mereka, kita sudah membantu mereka. Tetapi ada orang-orang yang memang memiliki hati yang belum mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi orang yang hidup di dalam kebencian, orang yang selalu mencari permusuhan, orang yang selalu mencari pertengkaran atau mencari permasalahan dengan orang-orang lain. Walaupun kita katakan kita adalah orang Kristen, tetapi kita membenci orang, maka kita tidak mengenal Tuhan yang benar, dan kita tidak hidup di dalam Tuhan yang benar. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan yang benar, maka walaupun orang membenci kita, kita tidak akan membenci mereka. Walaupun orang melukai kita, kita tidak akan melukai mereka. Walaupun orang memanfaatkan kita, kita tidak akan memanfaatkan kehidupan mereka. Walaupun mereka mengkhianati kita tidak akan membalas untuk mengkhianati atau melukai hati dan hidup mereka. Itulah konsep Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan melepaskan hidup kita dari semua kesengsaraan demi kesengsaraan hidup, penderitaan demi penderitaan hidup. Karena Tuhan tahu selama kita hidup di muka bumi ini, namanya manusia akan mengalami namanya penderitaan demi penderitaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan yang benar, Tuhan yang akan melepaskan kehidupan kita. Karena seperti saya pernah sampaikan bahwa saya juga jauh sebelum saya mengenal Tuhan, jauh sebelum saya taruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan, saya pernah dikeroyok oleh 40 orang. Dan saya pikir itulah akhir dari hidup saya. Tetapi pada saat itu, di dalam keterbatasan saya mengenal Tuhan saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Haruskah saya mati dengan cara seperti ini? Tetapi Tuhan itu datang menyelamatkan saya dengan cara yang ajaib. Karena secara manusia, kalau kita dikeroyok oleh 40 orang, apalagi memang mereka rencana untuk membunuh saya, tidak mungkin saya lepas dari maut kalau bukan Tuhan yang menolong kehidupan saya. Begitu juga, saya juga pernah dikeroyok oleh beberapa orang, mungkin dari sekitar 10 orang. Tombak di sini udah ada 4 tombak, di sini 2 samurai di sini, dan di situ saya berkata begini, ya, jadi ada samurai 2 sudah di leher saya, dan saya berdoa, Tuhan, haruskah juga saya mati dengan cara seperti ini? Kalau saya mati dengan cara seperti ini, saya tahu bahwa saya pasti masuk neraka. Karena yang mengenal hidup saya dengan Tuhan adalah saya sendiri. Yang mengenal pribadi saya adalah diri saya sendiri. Dan saya tahu kalau saya mati pada saat itu, saya pasti masuk neraka. Tetapi Tuhan itu baik banget. Dia melepaskan saya dari penderitaan itu. Dia melepaskan saya dari kematian itu. Dia melepaskan saya dari maut itu. Dengan cara dan karya Tuhan yang begitu ajaib. Nah, begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan akan melepaskan hidup kita dari semua orang-orang yang akan memusuhi kita, yang mereka memusuhi kita tanpa kita memusuhi mereka. Walaupun kita tidak memusuhi mereka, kita sudah berbuat baik kepada mereka, tetapi seperti saya katakan tadi, ada banyak orang juga yang tidak akan suka ke kita. Mereka cemburu dengan hidupmu, mungkin dengan usaha, dengan karir kita, dengan usaha bisnis, mungkin bisnismu yang sudah baik. Ada orang-orang yang gak suka dengan hidup itu. Tetapi ingat baik, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita dari semua rancangan-rancangan jahat manusia di dalam hidup kita. Karena saya juga setelah saya bertobat, saya
Ya, saya melayani Tuhan, saya diutus di satu tempat, di satu daerah yang terpencil, dan di situ juga saya juga dikeroyok ya. 7 orang yang datang dan mereka rencana memang untuk membunuh saya. Karena saat itu saya sedang menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan firman Tuhan, dan mereka datang. 7 orang itu menyerang saya. Mereka menyerang saya membabi buta, dan saya hanya duduk di pojokan di rumah. Saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau berkata kepada Abraham bahwa akulah perisaimu, dan Engkau berkata kepada Daud, akulah Tuhan yang menjadi perisaimu. Nah, di situ Tuhan ingatkan saya 2 ayat itu, dan saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau yang menjadi perisai kepada Abraham dan Engkau menjadi perisai kepada Daud, saya percaya juga Engkau yang menjadi perisai di dalam hidup saya. Kalau Engkau mau memakai saya untuk melayani dan pekerjaan, terus saya terus memberitakan kebenaran, mewartakan Injil-Mu, selamatkan saya dari kematian ini. Dan saya lupa itu berbaca mereka ganti-gantian untuk mengeroyok saya, dan saya di situ saya ditudungi. Di situ baru saya lihat ada namanya kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu nyata, hadirat Tuhan yang begitu nyata, keagungan Tuhan yang begitu nyata, kehebatan Tuhan yang begitu nyata, dan Dia benar-benar melindungi saya dengan kemuliaan itu sebagai perisai di dalam hidup saya. Setelah mereka sudah selesai semua mengeroyok saya, ada 7 orang, mereka sudah lemas. Karena ada satu ibu-ibu, dia dalam keadaan hamil, dia memeluk saya, dia berkata, tolong hentikan, karena bapak ini mungkin udah meninggal. Tetapi setelah dia memeluk saya, dia bertanya, Pak, nggak apa-apa. Saya cuma bilang, saya tidak ada satu lecet sekalipun. Nah, di situ saya benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus saya adalah Tuhan yang benar. Saya tidak salah memilih Tuhan, saya tidak salah percaya kepada Tuhan, saya tidak salah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup dan mampu untuk melindungi saya. Karena memang saat itu mereka sudah merencana untuk membunuh saya, tetapi kemuliaan Tuhan itu melindungi saya. Dan semua orang yang menganiaya saya itu, ya mereka itu jadi lemah, sedangkan saya tetap ditolong dan dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dialah yang akan memelihara kehidupan kita. Dialah yang akan meluputkan hidup kita dari semua rencana-rencana jahat manusia di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga Dia akan meluputkan kita dari semua orang yang membenci hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan dan Dia memberikan kita damai, yang memerdekakan hidup umatnya dari tangan kuasa kegelapan, dari tangan kuasa setan, dari tangan iblis, dan memindahkan hidup umatnya dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sanggup dan mampu untuk melepaskan semua umat-umatnya yang percaya kepadanya dari genggaman tangan kuasa setan, dari genggaman tangan kuasa iblis, dari genggaman tangan kuasa kegelapan, dari semua rancangan-rancangan jahat manusia yang jahat. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha ajaib. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19 dan ayat 20 bahwa dunia ini sudah diserahkan dan ada di dalam tangan kuasa si jahat. Tetapi firman Tuhan berkata penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus. Ibrani pasal yang kedua ayat 14, firman Tuhan berkata begini, karena anak-anak itu
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi hanya Yesus yang telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa si jahat. Tidak ada pernah di dunia ini yang telah mengalahkan kuasa iblis. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang hidup di dalam Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesuslah, yang dilepaskan dan dimerdekakan oleh tangan kuasa kegelapan itu, oleh tangan kuasa setan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia memerdekakan, melepaskan hidup kita dari belenggu-belenggu kuasa si jahat, dari belenggu-belenggu kuasa setan itu. Ada begitu banyak orang juga yang takut kepada kematian, takut mati. Kenapa? Karena belum memiliki satu kepastian. Entar kalau saya mati saya kemana? Kalau saya mati apa? Saya ke surga atau saya ke neraka? Yang pasti banyak orang juga takut mati karena memikirkan hal ini. Saya masih punya dosa, saya masih banyak dosa, saya ngaji, saya nggak layak, dan saya adalah orang yang hidup di dalam dosa. Saya masih hidup di dalam ketakutan, demi ketakutan, kecemasan demi kecemasan, karena dosa lah yang membuat kita takut seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang hidup di dalam Yesus, firman Tuhan, dibebaskan dari ketakutan-ketakutan itu, dari ketakutan-ketakutan karena sakit penyakit, karena kematian. Firman Tuhan berkata, semua kita orang yang percaya dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa maut itu. Jadi hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu melepaskan kehidupan kita dari tangan kuasa kegelapan. Kolose pasal 1 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi satu-satunya pribadi yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Dialah Tuhan Yesus Kristus, dan membinakan hidup kita dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus itu, pada saat kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Dia melepaskan hidup kita dari kuasa kegelapan, dari genggaman tangan iblis, dari genggaman tangan setan, dan memindahkan hidup kita dari kerajaan kegelapan datang kepada kerajaan terangnya yang ajaib. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah. Jadi orang-orang yang percaya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau telah datang kepada pribadi yang benar, engkau telah datang kepada Allah yang benar, engkau telah datang kepada Tuhan yang benar, dan Tuhan yang benar itu akan melepaskan hidupmu dari genggaman tangan kuasa kegelapan, dari genggaman tangan setan, dari genggaman tangan iblis. Dan Tuhan Yesus itu yang melepaskan kehidupan kita dari semua belenggu-belenggu yang mengikat kita, baik itu belenggu kuasa kegelapan dan belenggu kuasa dosa. Dan pada saat kita hidup di dalam Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, kita dijadikan menjadi manusia baru. Hanya Yesus yang sanggup dan mampu untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Dan orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata begini, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Jadi hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dilindungi oleh Tuhan dari tangan kuasa si jahat, dan kuasa iblis tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjamah kita, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, pribadi yang benar, yang telah memerdekakan kita dari tangan kuasa kegelapan, dan Dia memindahkan hidup kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Dan kalau kita hidup dalam kerajaan terangnya yang ajaib, kita hidup di dalam damai, kita hidup dalam sejahtera, kita hidup di dalam kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang abadi, yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita
yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang benar dan Dia adalah hidup yang